Kehidupan yang selaras bersahabat dengan alam, bukan menentang. Ini merupakan video book yang ke-53 dari Isjulai Bakri, karena dalam smartphone format, pastikan video book disimak pada full screen display dan YouTube di set higher picture quality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Indonesia sebagai wilayah tropis, banyak dijumpai sungai, danau, rawa, dan delta. Wilayah yang akrab dengan banjir dan genangan air. Air adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Karena itulah peradaban manusia berkembang mendekati sumber air, yang juga merupakan sumber pangan. Di awal peradaban, dibangunlah pemukiman-pemukiman di lingkungan air, pinggir sungai, pinggir danau, atau di atas rawa. Berkembanglah rumah panggung yang khas adat tradisional Indonesia. Arsitektur yang dibuat selaras dengan lingkungan di mana mereka hidup, yaitu air. Banjir bukanlah bencana bagi mereka. Kemudian berkembanglah peradaban modern. Tumbuhlah pemukiman yang seringkali tidak selaras, bahkan menentang alam. Simak terus bahasanya di video book Kehidupan yang Selaras Bersahabat dengan Alam, bukan menentang ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah. Jakarta, Juni 2024. Jangan lupa like, subscribe, dan notification. Selaras dan bersahabat dengan alam. Dunia memperingati Hari Lingkungan Hidup setiap tahun tanggal 5 Juni. Ini merupakan usaha PBB untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran kita terhadap kelestarian alam. Alam lingkungan di mana kita menggantungkan hidup. Melalui tindakan nyata tentunya, bukan hanya seremonial. Berbicara masalah lingkungan, saya jadi ingat Sungai Siak di Pekanbaru dan rusaknya hutan Riau. Itu terjadi sekitar tahun 90-an. Kala itu terjadi banjir yang merendam rumah-rumah baru berarsitektur modern yang tumbuh menjamur di bantaran Sungai Siak. Berhari-hari, tenda-tenda pengungsi berderet di pinggir jalan yang lebih tinggi, menunggu banjir surut. Sampai sekitar tahun 80-an, rumah-rumah mereka masih rumah panggung dengan perahu digantung di serambi samping. Banjir bukanlah bencana bagi mereka. Mereka hidup bersahabat dengan alam. Sekarang, rumah panggung telah sirna, berubah menjadi rumah batu modern dengan arsitektur tanpa memperhitungkan meandering Sungai Siak yang memang meluap setiap tahun. Akibatnya, banjir yang dahulu bersahabat sekarang menjadi bencana yang menenggelamkan rumah-rumah mereka. Berada di Kecamatan Rumbai ini terendam banjir. Hampir setiap tahun saat musim penghujan, wilayah ini terendam air. Selain rumah, sejumlah fasilitas publik termasuk bangunan sekolah di wilayah Pekanbaru juga terendam air setinggi 70 hingga 100 cm. Warga berharap pemerintah Kota Pekanbaru segera memperbaiki sistem drainase agar di musim penghujan seperti saat ini banjir bisa dihindari. Bawa deh. Dekat-dekat ibunya. Awas sarung lah. Orang-orang zaman dahulu itu seringkali lebih bijak dibanding dengan manusia masa kini yang sering menyebut dirinya modern. Mereka hidup lebih bersahabat dengan alam. Mereka hidup dengan menyelaraskan diri dengan alam, bukan menentang alam. Belum lagi pembabatan jutaan hektar hutan yang selain menjadi biangnya banjir, juga menyebabkan kebakaran dan bencana asap yang selalu menyesakkan nafas hampir setiap tahun. Dari pantauan udara, kemarin terlihat sekitar 20 titik lokasi kebakaran di Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Kepulan asap tebal terlihat dari udara. Menurut Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau, kebakaran lahan yang terjadi saat ini akibat kegiatan perambahan hutan secara ilegal dan pembukaan lahan oleh masyarakat maupun pihak perusahaan untuk lahan perkebunan. Dahulu penduduk asli suku Sake menerapkan sistem ladang berpindah. Mereka hanya membuka hutan secukupnya untuk bercocok tanam sekedar untuk mencukupi kebutuhan makan. Setelah panen, mereka berpindah
dan membiarkan ladang yang ditinggal agar tumbuh menghutan kembali. Begitu seterusnya, mereka berputar dan akan balik ke ladangnya yang lama. Tapi celakanya mereka dituduh biang bencana asap. Padahal semua orang tahu kalau dahulu tidak pernah terjadi bencana asap. Kelestarian hutan tetap terjaga. Menurut studi terbaru, bila dilakukan secara benar, metode perladangan berpindah ini sesungguhnya menciptakan ekosistem alami dengan keanekaragaman hayati tinggi, kaya dengan cadangan karbon dan risiko erosi tanah yang rendah. Kami menemukan bahwa semua jenis penggunaan lahan yang terkait hutan memakai sistem perladangan berpindah, mengungguli perkebunan monoculture atau monokultur, sawit dan karet, kata Czeslaw Monier, salah satu penulis dan ilmuwan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional atau CIFOR. Keragaman jenis-jenis pohon lebih besar, erosi tanah rendah, dan cadangan karbon di atas permukaan tanah perladangan berpindah 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan perkebunan, tambahnya. Tapi celakanya mereka, suku pedalaman ini, dituduh biang bencana asap, merusak hutan. Padahal semua orang tahu kalau dahulu tidak pernah terjadi bencana asap. Kelestarian hutan tetap terjaga. Melawan alam. Menarik memang kalau kita mengamati tingkah pola manusia. Makhluk yang dianugerahi akal ini kadang malah kehilangan akal untuk menyelaraskan diri dengan alam lingkungan hidupnya. Begitu juga masalah reklamasi, banjir, dan amblesnya Jakarta. Raksasa-raksasa beton yang berdiri pongah di atas dataran banjir atau floodplain yang masih empuk-empuk basah itu, salah-salah bisa menenggelamkannya. Secara geologi yang sederhana, Jakarta merupakan wilayah dataran banjir atau floodplain. Wilayah tempat bermuaranya 13 sungai besar yang berhulu di selatan Jakarta, yaitu Bogor dan sekitarnya. Semacam mangkok atau basin tempat mengendapnya sedimen sungai. Boleh dibilang tanahnya masih empuk-empuk basah, belum padat. Jadi memang sejak zaman dahulu kala, sebelum manusia bermukim di Jakarta, wilayah ini sudah akrab dengan banjir. Karena itulah mereka memberi nama wilayahnya dengan nama-nama yang berbau air. Ada Cimanggis, Cideng, Ciledug, Ciputat, dan seterusnya. Muara Karang, Muara Angke, Kapuk Muara, dan seterusnya. Rawa Belong, Rawa Badak, Rawa Bambu, Rawa Bangke, dan Rawa Mangun. Nah, kemudian tibalah peradaban modern. Jakarta yang merupakan delta dengan karakter tanahnya yang masih empuk-empuk basah itu, ditindih, diinjak raksasa-raksasa beton, gedung-gedung bertingkat yang beratnya melampaui daya dukungnya. Ya, ambleslah 2-15 cm per tahun. Bahkan di Jakarta Utara ada yang sudah turun 4 meter dibanding tahun 70-an. Apalagi air tanahnya disedot habis-habisan. Atas ditekan, bawah disedot. Ya sudah, itulah yang menyebabkan Jakarta semakin tenggelam. Lalu, bisakah Jakarta terbebas dari banjir? Apapun risikonya, kita lebih suka memilih hidup tidak selaras dengan alam. Pemirsa, di balik hingar-bingar dan kesibukan dari Jakarta terselip potensi bahwa ibu kota negara ini akan tenggelam. Bahkan pesisir Jakarta diduga sudah masuk dalam tahap mengkhawatirkan. Lantas, langkah apa yang akan diambil terkait dengan penurunan muka tanah dan naiknya air laut? Bersama saya Nomi Tobing dan Suryali Santoso, berikut liputannya. Di tengah gemerlap pembangunan dan dinamika kota metropolitan, siapa sangka Jakarta menyimpan potensi bencana. Terima kasih telah menyimak video book kami. Silakan mengunjungi YouTube channel
Isjuadi Bakri atau ketuk tautan pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jangan lupa like, subscribe, dan notification